كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Alhamdulillah, hamdan wa syukronillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang pada forum rutin kita Madrasah Baitullah. Insya Allah kita akan melanjutkan di majelis yang ke-119. Untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, silahkan dapat mengisi link presensi terlebih dahulu bagi yang belum mengisi presensi. Nanti di akhir link presensi terdapat tautan ke dalam grup Madrasah Baitullah sehingga kita bisa mendapatkan update rutin setiap pekan Madrasah Baitullah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan membahas bersama-sama, kita akan belajar, kita akan mempelajari lagi lebih lanjut, lebih dalam mengenai fikih haji, fikih ihram, pentingnya memahami pentingnya ihram dan tata cara yang benar untuk melengkapi rukun Islam yang kelima. Insya Allah nanti kita akan ditemani bersama Ustazah Ani Agustini sudah bersama kita di dalam Zoom ini. Jadi saya ingin menghimbau terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang mungkin temannya belum hadir, kerabatnya belum hadir, saudaranya belum hadir. Silahkan mari kita ajak untuk bergabung ke dalam Zoom. Kita belajar bersama, mempersiapkan diri ke Baitullah, memahami fikih-fikih agar insya Allah ketika kita berniat mendekatkan diri ke Baitullah, berniat untuk belajar, kita bisa didekatkan langsung, dimudahkan dalam berhaji maupun berumroh. Amin. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah di sini sudah hadir 26 partisipan dalam Zoom. Di sini Alhamdulillah juga sudah ada yang absen dari Kak Estiana Kediri, Jawa Timur. Selamat datang. Bagi teman-teman yang lain juga silahkan apabila ingin menyalakan kameranya, kami sangat persilahkan agar kita bisa saling bertatap muka, saling mengobrol meskipun kita jauh dari rumah masing-masing, dari seluruh penjuru Indonesia, tapi kita bisa berkumpul pada majelis pagi hari ini yang insya Allah dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Zoom pada pagi hari ini bisa menambah bekal kita, memahamkan kita kembali, dan menjadi saksi nanti bahwasanya kita pernah belajar bersama, mendekatkan diri ke Baitullah. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi agar kita bisa segera menyimak materi dari Ustazah Ani, kita sapa terlebih dahulu bicara kita. Assalamualaikum Ustazah Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mas? Mas ya? Terdengar, Ustazah. Mungkin Ya, teman-teman juga bisa komen ya apakah sudah jelas atau belum. Dari saya Alhamdulillah sudah jelas, Ustazah. baik. Baik, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah, baik. Baik, Ustazah, agar tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk itu, forum saya serahkan ke Ustazah Ani. Silakan, Ustaz. Baik, Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sehingga kita diberikan waktu oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa berharap bahwa suatu ketika kelak kita akan berjumpa dengan beliau, yaitu pada saat tidak ada syafaat dari siapapun, bahkan dari amalan kita, maka satu-satunya syafaat yang kita harapkan adalah dari beliau, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi banyak sekali ulama yang memberikan syarat ketika kita ingin berjumpa dengan beliau, maka syaratnya adalah ikuti petunjuk beliau. Dalam tata cara ibadah haji, sebagian besar itu mengikuti petunjuk bagaimana Rasulullah melaksanakan tata cara ibadah haji. Ikutilah hajiku, ikutilah manasikku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwasanya penting sekali bagi kita memahami manasik haji secara detailnya. Karena beberapa kasus banyak terjadi bahwa orang-orang yang sudah berhaji, teman-teman kita yang sudah berhaji, ternyata banyak sekali di antara mereka itu ternyata tidak memahami secara detail tentang fikih yang menyangkut ibadah haji dari ihram, kemudian dari mikot ya, mikot ihram, kemudian keseluruhannya itu banyak mereka eh, bahasanya menyesal gitu ya. Dan kemudian untuk mengulangi dibutuhkan waktu sekian puluh tahun ya. Jadi Bapak Ibu sangat saya anjurkan untuk memahami fikih ini jauh sebelum kita berangkat. Bahkan jangan disepelekan masalah umroh ya. Umroh itu singkat, tetapi ternyata sangat harus memahami fikih. Fikih tentang apa? Tentang ihram. Karena umroh pun kita berihram. Ya, jadi alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan untuk belajar pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan ketahui bersama apa itu tentang fikih ihram ya. Fikih ihram yang pertama adalah kita akan membahas tentang ihram, pengertian dari ihram sendiri. Nah, ihram itu berasal dari al-haram yang berarti larangan. Jadi ada larangan-larangan tertentu yang tadinya itu boleh kita lakukan, tetapi kita ketika sudah mengambil niat untuk kita berhaji atau umroh, maka otomatis semua yang tadinya diperbolehkan menjadi tidak diperbolehkan. Maka dikatakan ihram, ya. Dalam istilah fikih disebut yaitu niatud duhul fi hurumatil haji wal umroh. Berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang berlaku di dalamnya berbagai keharuman di dalam ibadah haji dan umroh. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji. Jika belum berniat untuk ihram, gitu ya, tetapi kemudian sudah OTW, bahasanya sudah OTW ke Makkah, maka eh, tidak ada pilihan lain selain harus kembali ke tempat mikot. Kemarin kita sudah bahas mikot, yaitu tempat di mana kita memulai berniat untuk ihram, yaitu untuk melakukan ibadah haji maupun untuk melakukan umroh. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan ihram ya. Jadi ihram ini sekali lagi ini merupakan rukun ibadah haji, maka wajib dilakukan. Kemudian kita akan lanjutkan Bapak Ibu semua. Selanjutnya adalah tentang pakaian ihram ya. Nah, dalam umroh atau dalam haji ya, ada spesifik pakaian yang dipakai oleh kita sebagai pelakunya gitu ya, maka kita harus lihat ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah untuk laki-laki memakai dua helai kain berwarna putih tanpa jahitan, ya tanpa jahitan. Nah, alhamdulillah kalau di Indonesia sebagian besar sama bahannya ya Bapak Ibu.
seperti handuk gitu ya, seperti handuk itu bahannya. Nah, ini eh, agak tebal gitu ya, berbeda dengan ada sebagian saudara-saudara kita misalnya yang dari India gitu ya, Pakistan, itu kainnya itu seperti kain primis ya, seperti kain primis sehingga ada sedikit aurat. Kalau misalnya warna kulitnya berwarna hitam atau putih itu akan sangat tampak. Maka ini harus benar-benar diperhatikan oleh kita semua bahwa dengan memakai dua helai kain putih itu kita benar-benar harus waspada, jangan sampai aurat kita yang belakang gitu ya akan tampak. Karena banyak sekali yang kurang memperhatikan dalam masalah seperti ini gitu ya. Alhamdulillah kalau di negara kita sangat-sangat memperhatikan kain ihram tersebut sehingga dimanapun kain ihram itu kita dapatkan, kita beli atau kita dapat dari biro umroh atau haji, eh, materialnya itu hampir sama ya. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan ada yang menutupi bagian kepala. Mohon maaf ini tulisannya abgian, harusnya bagian ya, bagian kepala seperti peci atau sorban. Seperti peci atau sorban. Jadi tidak diperbolehkan ada yang menutupi bagian kepala. Mau sapu tangan, peci, sorban karena panas atau sajadah, ini tidak boleh. Nah, ini harus benar-benar dijaga. Bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah umroh, mungkin hal ini tidak begitu menyulitkan ya, karena rata-rata dilaksanakan kalau jamaah Indonesia seringnya mengambil umroh itu di malam hari apabila cuacanya panas gitu ya. Tetapi ini kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian bapak-bapak atau lelaki ketika mereka sedang beribadah haji. Karena sepanjang dia melaksanakan ibadah haji, maka semua ini berlaku. Tidak boleh ada yang menutupi bagian kepala seperti peci atau sorban. Pengalaman yang saya dapatkan ketika menunggu dari Musdalifah menuju ke Mina, gitu ya, dari Musdalifah setelah mabit di Musdalifah kemudian menuju ke Mina, itu panasnya luar biasa bagi jamaah haji yang laki-laki terutama ini sangat-sangat benar-benar agak repot ya dengan bawaan yang sangat banyak, mereka harus menunggu bus, antri dengan sekian banyak orang berjubel gitu ya, tanpa sadar kadang-kadang tangannya itu menutup kepala mereka ya, menutup benar-benar naruh tangan di atas kepala, saking panasnya. Karena di sana itu setengah 8 pagi, jam 7 itu sudah panas, gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh laki-laki ya. Apalagi ketika lontar jamarat pertama pada saat hari Nahar, yaitu hari Idul Adha di Indonesia, di negara kita, maka di sana itu adalah melontar jamarat yang pertama. Nah, ini harus hati-hati karena panasnya luar biasa. Yang kemarin hajian itu sekitar 50 ya, 50 derajat 49 sampai 50 itu kadang-kadang ada yang otomatis. Nah, bagi yang memang tidak bisa gitu ya, maka boleh diperbolehkan untuk memakai payung misalnya berteduh di temannya yang perempuan. Jadi temannya yang perempuan, istrinya atau apa memakai payung, maka kepalanya boleh agak didekatkan. Ini tidak masalah gitu ya. Karena yang tidak boleh adalah apabila menempel. Kemudian yang selanjutnya tidak boleh memakai sandal, sepatu, atau kaos kaki yang menutupi mata kaki bagi laki-laki. Dalam beberapa buku fikih kita ketahui bersama, untuk kehati-hatiannya apabila memang ya, bukan untuk sekedar kehati-hatian, kalau memang cuacanya panas dan tidak ada alas kaki apapun selain sepatu, maka sepatu itu harus diukur di mana mata kaki itu harus terlihat. Tidak boleh tidak terlihat. Karena syaratnya adalah tidak boleh menutup mata kaki. Karena nggak mungkin dalam kondisi panas tidak memakai alas gitu ya. Nah, sebagian besar jamaah haji memilih untuk memakai sandal jepit atau sandal selop. Tapi eh, ini juga istihad para ulama juga. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini tidak apa-apa, asalkan tidak berjahit. Tapi tidak mungkin kalau sandal itu tidak berjahit, maka sebagian besar memakai kayak semacam sandal plastik gitu ya. Nah, ini monggo nanti bisa dibicarakan dengan mutawif atau asatid yang menjadi pembimbing. Karena eh, tidak bolehnya itu adalah ketika satu menutup mata kaki dan kemudian yang kedua berjahit gitu ya. Jadi bisa diantisipasi dengan berbagai hal. Kemudian yang selanjutnya adalah dua kain tersebut, satu dililitkan untuk sarung, bagian untuk bawah, yang menutupi bagian pusar hingga di bawah lutut. Lah ini yang harus kita hati-hati adalah kadang-kadang
Ketika dalam kondisi ihram, mohon maaf bagi sebagian bapak-bapak mungkin ada yang perutnya agak buncit gitu ya. Nah ini kadang-kadang melorot kain ihramnya sehingga bagian pusarnya ini terlihat. Nah ini yang harus hati-hati. Benar-benar pusar itu harus tertutup karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut gitu. Nah, untuk kain ihram maka di bawah lutut ya. Jangan sampai sedang ketika ngepas memakainya maka akan tersingkap. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Nanti kalau hal seperti itu tidak benar-benar diperhatikan bisa terkena dam. Maka bagi kita perlu untuk latihan ya. Saya lihat juga ketika persiapan untuk umroh maupun haji ini banyak sebagian kaum laki-laki itu yang berlatih untuk memakai kain ihram. Memang harus berlatih. Kalau nggak berlatih nanti bisa melorot, bisa apapun gitu ya. Maka harus benar-benar berlatih untuk memakai kain ihram. Ini juga merupakan satu hal penting yang harus diperhatikan pada saat manasik haji. Kemudian untuk pakaian ihram wanita ya. Yang pertama adalah menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, untuk wajah semua sepakat, maka bagi orang-orang yang memakai cadar atau nikob gitu ya, itu sekarang sudah ada seperti topi sehingga kain penutup wajahnya seperti cadar tidak menempel langsung ke wajah, tetapi seperti kurungan ya, seperti kurungan seperti ini. Saya lihat dari saudara-saudara kita yang berasal dari Saudi Arabia itu mereka memakai seperti itu, alias penutup wajahnya itu tidak benar-benar menutup gitu. Nah, tetapi ini juga diperbolehkan ya, diperbolehkan ketika cuacanya berdebu, panas, atau kemudian ketika jamaah tersebut batuk pilek, bagi wanita diperbolehkan untuk, atau bagi laki-laki juga boleh untuk memakai masker ketika kondisinya tertentu. Memang posisinya batuk pilek atau dia tidak bisa terkena debu atau panasnya yang luar biasa, maka diperbolehkan. Tetapi otomatis kalau seperti ini, maka kita memilih untuk membayar dam ya sebagaimana kemarin pada saat haji panasnya luar biasa sehingga ada sebagian jamaah wanita yang memang kebetulan kami satu tenda itu 360 orang ya 360 orang bisa dibayangkan begitu banyaknya orang satu tenda dengan penyakit yang macam-macam rata-rata sudah batuk pilek. Nah kami yang sehat otomatis melindungi diri supaya kami juga tidak batuk gitu, maka kami meminta fatwa kepada salah satu asatidz kita yaitu Ustadz Hudori saat itu dan kemudian diperbolehkan, tetapi untuk hati-hatinya adalah dengan membayar dam. Karena saat itu kita masih akan melakukan kegiatan yang sangat panjang dari sejak Arafah, kemudian Musdalifah, Mina gitu ya. Dan kemudian kembali ke Masjidil Haram. Ini sekitar 4 sampai 5 hari. Apalagi dengan tarwiyah bisa sampai 6 hari. Maka bagi yang sehat diminta untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai kemudian sakit. Maka ini adalah salah satu hal yang diperbolehkan ketika kondisinya darurat dan diperbolehkan oleh dokter juga. Baik, kemudian untuk telapak tangan, ini sebagian besar kita ada yang berbeda ya, Bapak Ibu harus bisa diterima. Kita mengikuti saja asatidz yang membimbing kita, karena ada sebagian besar asatidz yang meminta bagian punggung tangan ini harus ditutup, sehingga memakai seperti deker ya. Tetapi ada juga yang tidak, yang cukup sampai pergelangan ini. Nah, cukup sampai sini ya. Nah, maka kita mengikuti petunjuk ulama yang membersamai kita. Itu ahsannya seperti itu. Karena kita sudah percaya kepada beliau, maka kita serahkan fikihnya kepada beliau. Nah, kemudian apalagi ketentuannya longgar, tidak ketat dan tidak transparan. Hati-hati bagi jamaah wanita seringnya ketika ikhram, baik itu umroh maupun haji, mereka banyak memakai pakaian yang berwarna putih, gitu ya. Nah, tolong benar-benar hati-hati. Jangan sampai baju berwarna putih dalamnya hanya celana panjang legging. Karena kain putih itu sangat transparan. Maka harus memakai dalaman baju dalam lagi, entah underwear atau apapun. Ini banyak tidak disadari oleh para jamaah. Sehingga yang terjadi ketika mereka berjalan, panas, dalam kondisi panas, kami yang ada di belakangnya benar-benar melihat bagaimana lekuk tubuhnya dari celana tersebut. Nah, ini tidak boleh, haram ini. Ini tidak boleh. Maka benar-benar harus dijaga. Longgar, ya tidak ketat seperti misalnya kain jersey ya yang bisa sangat sangat ketat itu tidak boleh karena memang dalam kondisi ihram kita benar-benar harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Dan bagi jamaah haji harus hati-hati ketika pada saat kita sudah menjatuhkan niat untuk berhaji,
karena kita haji tamattu dari Indonesia itu ya, haji tamattu, maka berarti posisi kita itu sejak kita berangkat dari hotel, kita sudah ihram. Maka dijaga pada saat di Arafah. Karena pada saat di Arafah, ataupun ketika kita tarwiyah, yaitu sebelum Arafah gitu ya, sampai kemudian kita di Musdalifah, semua aurat kita wajib dijaga. Ya, ketika ke kamar mandi, jangan dengan mudahnya copot kaos kaki dari tenda. Kalau di Arafah itu dari tenda ke kamar mandi itu sudah copot kaos kaki. Ini otomatis berarti terlihat bagian aurat kakinya, ya. Apalagi kita ketahui bersama bahwa apa namanya, banyak juga di antara suami istri itu misalnya ya, mereka bercakap-cakap di depan tenda atau apa. Jadi ketika ibu-ibu keluar, depan tenda kita itu bisa jadi tenda laki-laki. Ya, sebelah sana bisa jadi ada laki-laki di luar tenda yang sedang punya hajat apapun lah, mau telepon, mau apa, otomatis aurat kita terlihat. Nah, ini banyak sekali yang tidak menyadari. Ketika keluar dari tenda, mereka sudah copot kaos kaki. Kemudian tangannya sudah digulung. Apa, lengan tangannya itu sudah digulung, mohon maaf, lengannya itu sudah digulung. Sehingga tampak auratnya. Nah, ini harus benar-benar dijaga. Jadi ketika masuk kamar mandi baru mereka membuka bagian-bagian yang akan dikenai air wudhu. Dan ketika posisi mereka di Arafah maupun di Musdalifah, ketika ada area wudhu di luar, maka saya sarankan jangan wudhu di luar, tapi wudhu di dalam kamar mandi. Kenapa? Karena ketika ibu menggulung baju, otomatis akan terlihat auratnya meskipun sesama wanita. Ya, tidak boleh kita menampakkan. Maka hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya, warna bebas. Warna bebas, tetapi kemarin ketentuan dari pemerintah Arab Saudi tidak boleh memakai warna yang mencolok. Kalau dari KBIH biasanya disampaikan tidak berwarna kuning mencolok, hijau, ataupun merah mencolok gitu ya. Dan tidak boleh banyak manik-manik seperti baju pesta. Jadi benar-benar kita refleksikan bahwasanya perjalanan haji atau umroh itu adalah perjalanan ketika kita bersama-sama menghadap Allah ketika berangkat menuju padang mahsyar. Itu yang kita lihat dari sisi filosofinya ya. Maka benar-benar pakaian yang harus kita pakai tanpa atribut apapun, meskipun warna bebas bagi ibu-ibu ya, tolong dijaga supaya pakaian ini tidak menyolok pandangan mata. Biasanya jamaah Indonesia memakai hitam ataupun putih, tetapi coklat tua atau apapun diperbolehkan. Baik, ini ketentuan pakaian ihram untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kita akan melihat bersama tentang bagaimana larangan-larangan ihram yang sudah ditentukan dalam agama kita. Larangan ihram yang pertama adalah jelas melakukan hubungan seksual suami istri dan hal-hal yang menyertainya. Kok ada hal-hal yang menyertainya? Nah, ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 197. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rofas. Nah, rofas itu hubungannya adalah dengan kalimat-kalimat yang menjurus kepada hubungan seksual suami istri. Ini tidak boleh. Ini larangan-larangan yang memang tidak diperbolehkan ketika kita sudah berihram, ya. Benar-benar kita tidak boleh melakukan hal-hal eh, seperti ini, ya. Ataupun menyinggung, ya. Kalau Ustadz mengatakan itu, ataupun menyinggung pada saat kita sedang berikhram, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan tertentu, berarti sudah menyinggung arah-arah ke sana, ini nggak boleh. Benar-benar dijaga, ya. Kemudian yang kedua, melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Seperti contohnya berbuat maksiat itu mencela makanan, gitu ya. Kemudian bertengkar, jidal. Jidal ini termasuk wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jidal itu ya berarti kayak semacam, mohon maaf, ini ya, udur-uduran gitu ya. Bahasa kita tuh udur. Kesana aja, kesana lah. Kalau bukan dalam rangka untuk mencari sesuatu yang urgent, maka tidak diperbolehkan. Beda lagi ketika jidalnya, ketika ada seorang teman kita yang sakit, apa yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya dia lakukan? Rukun-rukun haji mana yang dia, atau wajib-wajib haji aja mana yang dia bisa dibadalkan atau tidak gitu loh. Nah, ini yang harus kita benar-benar memahami ya, bahwasanya jidal itu hanya untuk sesuatu yang urgent yang menyangkut kepentingan kita ketika hal itu menyangkut rukun. Tetapi
apabila untuk hal-hal yang mohon maaf yang sangat-sangat sifatnya yang sangat sangat remeh gitu ya, seperti misalnya belum kebagian makanan, mengumpat dan segala macam, benar-benar harus dijaga ya. Atau bertengkar, ini termasuk juga perbuatan maksiat. Nah, bertengkar itu misal sudah diambilkan makanan atau belum, temannya tidak mengambilkan. Ini hal-hal kecil, Bapak Ibu, tetapi bisa memunculkan, gitu ya, bisa memunculkan. Dan memang harus benar-benar dijaga. Pengalaman itu di tenda Arafah ketika dan ini dialami oleh sebagian saudara-saudara kita yang melakukan Haji Plus kemarin ya. Informasinya kamar mandinya itu benar-benar tidak ada air. Kamar mandinya tidak ada air. Kemudian bagi yang sudah paham tentang larangan-larangan ihram, mereka langsung ambil air di dalam tenda karena di tenda itu disediakan banyak sekali minuman. Itu minuman itu nggak kurang-kurang, ya. Saya juga menyesal ketika bawa air dari hotel. Kenapa? Karena ngabotin tas, ya. Padahal kita dari Musdalifah ke Mina itu sempat ada jalannya, ya, sempat berjalan juga. Jadi ternyata Masya Allah di tenda Arafah, di tenda Mina itu minuman itu berlimpah, Bapak Ibu. Nah, tadi bagi orang-orang yang sudah tahu, oh ya, saya tidak boleh mengumpat, saya tidak boleh melakukan ini, maka dia langsung ambil air dari tenda dan kemudian dipakai air itu untuk bersuci di kamar mandi. Sama sekali tidak mengumpat atau apapun. Nah, yang diuji adalah orang setelahnya. Ketika banyak sekali kasus-kasus di kamar mandi Arafah dan Mina, banyak sekali pembalut-pembalut atau apapun, ventilator atau tisu atau aqua, botol-botol yang berserakan, jangan kita mengumpat. Diam saja. Kalau memang kita bisa membersihkan, bawa kresek, dibersihkan. Tapi kalau tidak usah mengumpat. Karena benar-benar kita harus menjaga dari larangan-larangan tersebut. Ya, baik. Yang selanjutnya adalah larangan-larangan ihram yang selanjutnya, melakukan akad nikah maupun menikahkan orang. Artinya, kita yang berhaji melakukan akad nikah, kita yang berumrah melakukan akad nikah. Ini nggak boleh. Maupun menjadi wali atau wakil. Wakil maksudnya dari wali perempuan yang tidak bisa menikahkan, kemudian memilih untuk ada wali. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Orang yang sedang ikhram tidak boleh menikah, menikahkan orang lain, dan juga bertunangan ketika dia sudah menjatuhkan ikhram, sudah menjatuhkan niat untuk berhaji atau umroh, gitu ya. Kadang-kadang menunggu, ini yang kasusnya seringnya ibu-ibu ya, kadang-kadang menunggu pelaksanaan Arafah. Karena meskipun pelaksanaan Arafah itu di tanggal 9 Dzulhijjah, tapi jamaah haji itu sudah diberangkatkan dari hotel dari tanggal 8 sore. Itu mereka sudah berangkat, bagi yang tidak tarwiyah, itu mereka sudah berangkat menuju Arafah. Nah, pelaksanaan Arafah sendiri kan zuhur ya, zuhur sampai asar. Yang terjadi pagi hari, malam hari, mereka nggak ngapa-ngapain. Kalau yang paham itu adalah saat mereka memanjatkan doa juga kepada Allah karena tanahnya tanah haram. Tetapi banyak juga yang kemudian berbincang-bincang, kemudian tanya punya anak laki nggak, punya anak perempuan nggak. Perempuan itu kalau ngobrol itu keterusan. Maka saya sarankan bagi ibu-ibu benar-benar dijaga dan bawa Al-Quran kemanapun. Karena semakin banyak Al-Quran yang dibaca, kelak tanah Arafah itu akan menjadi saksi bahwasanya Bapak Ibu pernah membaca Al-Quran di sana. Ini adalah harga mahal ya. Apalagi bagi orang yang berhaji, mereka sempat mengatakan PO-nya itu sekian belas tahun gitu ya, PO-nya sekian belas tahun. Maka jangan sampai ketika sampai sana Bapak Ibu tidak memaksimalkan ibadah, mengobrol sehingga keceplosan menjodohkan anak atau ponakan. Ini nggak boleh. Kemudian yang selanjutnya memotong kuku dan menghilangkan rambut. Pada saat sudah menjatuhkan ihram, maka tidak boleh kita memotong rambut atau memotong kuku atau menghilangkan rambut. Berbeda dengan kondisi yang memang memaksa seperti itu. Misal ada bisul yang pecah mau diobati. Nah, ini beda lagi, ya. Atau misalnya kuku bagi sebagian ibu-ibu atau bagi sebagian bapak-bapak yang kukunya itu mudah sekali panjang. Jika melaksanakan dari tarwiyah sampai selesai itu mungkin ya tidak lama ya, sekitar 3 hari, tapi nggak mungkin lah kukunya panjang, maka biasanya dihimbau untuk memotong kuku sebelum menjatuhkan niat ihram. Nah, ini juga harus menjadi perhatian bersama. Benar-benar misalnya hari ini kita mau diberangkatkan untuk umroh atau untuk haji, sebelumnya pagi atau apa kita sudah
memotong kuku, ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan wewangian di badan. Maksudnya gimana? Larangan-larangan ini keterangannya mungkin memang perlu dijelaskan ya. Baik, menggunakan wewangian di badan ini berlaku bagi perempuan. Kalau laki-laki diperbolehkan menggunakan wewangian di badan, di badan. Yang tidak boleh itu di baju, ya. Yang tidak boleh itu di baju. Kalau di badan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya dari Aisyah bahwasanya pada saat Rasulullah berihram, Aisyah itu masih mencium wangi dari rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menandakan bahwasanya diperbolehkan memakai wewangian berupa parfum di badan sebelum ihram, tapi ya, sebelum ihram. Tapi ketika sudah ihram ini tidak diperbolehkan. Sebelum ihram diperbolehkan menggunakan wewangian, tapi ketika sudah ihram, sudah menjatuhkan ihram, tidak boleh menggunakan wewangian di badan. Tidak boleh. Apalagi di baju. Kalau untuk bapak-bapak, di badan nggak boleh, apalagi di baju. Ini bapak-bapak. Bagi ibu-ibu, di badan maupun di baju tidak boleh. Kenapa? Karena wanita itu tidak boleh memakai parfum. Nah, kalau untuk ketiak gimana supaya nggak bau? Boleh pakai deodoran, tetapi sebelum menjatuhkan ihram. Kalau sudah menjatuhkan ihram itu tidak boleh. Tapi harus kita ingat ya Bapak Ibu, di sana itu luar biasa, subhanallah, 3-4 hari kita tidak memakai deodoran itu nggak bau, gitu ya. Sama sekali nggak bau. Jadi nggak usah khawatir. Pakai aja sebelum berangkat, sebelum menjatuhkan ihram, sebelum menjatuhkan niat, terus kemudian tidak memakai selama 3 hari, 4 hari itu nggak masalah sebetulnya, ya. Baik. Jadi sekali lagi, menggunakan wewangian di badan ketika ihram itu tidak boleh bagi bapak-bapak. Begitu pula juga di baju, ya tidak boleh. Lah kalau bagi ibu-ibu nggak ihram atau ihram kan juga tidak boleh gitu ya. Nggak ihram maupun ihram kan nggak boleh. Jadi untuk ibu-ibu lebih spesifik lagi. Nah terus kalau bajunya sudah wangi gimana? Maka kita harus benar-benar menjaga baju-baju yang kita pakai, terutama bagi bapak ibu yang melakukan haji. Ini kan ada beberapa hari ya, sampai kita tahallul awal di hari Idul Adha di sini, di sana berarti hari Nahar. Maka setelah tahallul kan kita boleh berganti baju. Sebenarnya sebelum tahallul pun kita boleh berganti baju gitu ya. Tetapi diingat baju yang kita bawa ke sana jangan berbau wangi. Itu saja. Ya, karena wangi itu sangat menimbulkan kemungkinan syahwat itu ada. Ya, apabila lewat kemudian tercium oleh laki-laki maka bisa menimbulkan syahwat. Ya, ini kenapa kok tidak boleh. Selanjutnya adalah berburu hewan dan memakannya. Insya Allah kalau jamaah haji Indonesia tidak mungkin berburu hewan ya, tidak mungkin berburu hewan, kemudian tidak mungkin juga akan makan makanan yang diburu karena nggak ada alat-alatnya. Ini ditegaskan kenapa tetap ada, disampaikan dalam beberapa kitab fikih, karena bisa jadi ada orang-orang yang berangkat tidak dari negaranya. Misalnya dari Afrika, dari Sudan, mahasiswa Indonesia, misal dari manapun, qadarullah mereka ada jalannya. Tidak semua saudara-saudara seiman kita berangkat dari negaranya itu seperti kita ya, Bapak Ibu. Kita itu luar biasa, diberikan fasilitas yang luar biasa sama pemerintah. Ada yang jalan. Nah, jalan di perbatasan baru kemudian mereka naik mobil, kemudian mereka hotelnya itu jauh sekali dari Masjidil Haram. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka benar ke Masjidil Haram, benar-benar mereka tuh berjalan di terik yang luar biasa gitu ya. Nah, kemungkinan mereka lapar ada, ya. Maka diperingatkan tidak boleh berburu hewan di tanah haram dan memakannya. Tetapi apabila tidak sengaja, ketika misal kita ada di Arafah, di Mina, sebelum tahallul awal ya, kemudian ada semut yang mendekati makanan kita, nggak sengaja keinjek atau apa, nah itu beda kalau tidak sengaja. Asal kita jangan membunuh ya, menghalau saja nggak apa-apa. Dihalau sampai mereka pergi atau dilokalisasi makanannya. Ini terjadi juga pada saya ketika di Arafah, kebetulan ada makanan roti ya, roti yang dibagi itu roti terbuka. Ternyata semutnya mendekati tempat tidur saya. Padahal kita kan sudah ikhram ya. Nah, itu dihalau saja, dipindah makanannya di pojokan. Biar semutnya itu lari ke sana. Jangan kemudian dibunuh semut itu. Ya, karena kita harus hati-hati. Baik, semoga bisa dipahami. Deh. Kita masuk ke selanjutnya adalah tentang sunah-sunah ihram. Sunah-sunah ihram itu ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah mandi sebelum ihram. Dalilnya dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, para wanita yang sedang nifas dan
haid ya, ini haid ya, bukan haid, haudu, bukan haid ya, mohon maaf. Hendaklah mandi dan berikhram lalu mengerjakan manasik haji. Kecuali tidak melakukan tawaf di Baitullah ya. Jadi bagi wanita-wanita diperbolehkan juga untuk mandi, untuk ikhram meskipun mereka sedang nifas atau sedang haid ya, sedang haid. Kok orang haid boleh mengambil ikhram? Iya, karena bisa jadi dia haid pada saat dia mau berhaji atau berumroh. Cuman dia tidak boleh tawaf ya. Baik. Maka untuk laki-laki diperbolehkan, wanita saja diperbolehkan, apalagi laki-laki. Maka sunnah untuk mandi ikhram. Terus bagaimana yang terjadi ketika jamaah haji Indonesia, misalnya mereka berangkat, kalau umroh itu singkat ya, sehingga bisa kalau sampainya ke Makkah duluan, berarti di Bandara Jeddah, misal mereka mau ikhram dengan umroh dulu, misalnya, maksudnya mau umroh dulu, kemudian mereka itu naik pesawat dari bandara, mereka bisa mandi dari bandara atau dari rumah. Nah, kalau untuk jamaah haji yang kloter kedua, bukan kloter pertama, maka otomatis dari kalau Jogja Solo itu dari Donohudan, Jawa Tengah itu ya, dari Donohudan itu sudah mandi ikhram. Jangan sampai mandinya di bandara, nggak mungkin. Kalau sudah di bandara Solo itu udah nggak, karena fast track. Fast track itu Bapak Ibu akan keluar dari asrama haji Donohudan itu sudah dalam kondisi mandi dan kemudian selanjutnya langsung diproses imigrasi langsung masuk pesawat. Maka tidak ada kesempatan untuk mandi. Segera mandi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ini bagi yang kloter kedua. Kalau kloter pertama mandinya di mana? Di ikhramnya bisa di Madinah. Nah, ini mandi wajib, bukan sekedar mandi biasa. Sunnahnya yang termasuk sunnah adalah ketika kita mandi seperti mandi wajib. Berarti urutannya seperti Bapak Ibu mandi junub kalau untuk bapak-bapak, kalau wanita seperti mandi haid atau nifas atau junub. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah memakai parfum sebelum ikhram. Ini sunnah ya, sebagaimana dipakai oleh Rasulullah. Bagi laki-laki memakai parfum di badan, bukan di baju. Bagi wanita tidak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sholat 2 rakaat sebelum ikhram. Nah, ini adalah sunnah. Tapi ada sebagian saudara kita yang tidak menganggap ini sunnah. Ya, karena eh, sunnahnya mereka sunnah safar. Sunnah untuk safar. Tapi boleh nggak kita sholat 2 rakaat sebelum ikhram? Silahkan, karena Rasulullah juga pernah melaksanakan sholat 2 rakaat di Dzul Hudzaifah. Ya, Rasulullah pernah melakukan, maka boleh kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum ikhram. Berarti pada saat kapan? Setelah kita mandi wajib, tadi kita mandi sunnah dengan aturan seperti mandi wajib, kemudian kita sholat sunnah 2 rakaat. Kalau untuk pelaksanaan umroh, mungkin bisa dari bandara. Ya, bisa dari bandara. Ketika sudah mau berangkat, biasanya kan ada masjid ya atau musola di sekitar bandara, maka silahkan sholat 2 rakaat dulu diperbolehkan. Bagi yang berhaji, kalau tadi jamaah dari Jogja dan Solo bisa sholat pada saat di Donohudan. Ya, karena kalau sudah di bandara itu antri 360 semuanya jamaah haji. Ada banyak yang akan dibagi di sana, paspor dan segala macam, maka sangat repot ketika kita di bandara. Maka segera sholat pada saat masih di Donohudan. Ya. Baik, dan selanjutnya adalah sunnah selanjutnya bertalbiyah. Bertalbiyah bagi laki-laki dengan mengeraskan suara, bagi wanita tidak boleh keras-keras. Alias ketika dia berucap ya dirinya sendiri dan sebelahnya yang dengar ya, tidak kemudian mengeraskan seperti laki-laki. Nah, kalau bagi orang yang umroh maka disunahkan untuk bertalbiyah ketika sudah ambil mikot itu terus bertalbiyah. Mungkin nggak begitu capek kali ya. Maksudnya nggak begitu capek itu dalam artian tidak tidak selama pada saat haji gitu ya. Uh, tapi kalau untuk haji kan bertalbiyah terus ya disunahkan untuk senantiasa bertalbiyah kecuali ketika sedang mengerjakan rukun-rukun yang lain ya. Baik, selanjutnya kita lihat perkara-perkara yang diperbolehkan uh, ketika ihram. Ya, perkara-perkara yang diperbolehkan ketika ihram. Yang pertama adalah makan dan minum. Makan dan minum ini jelas-jelas diperbolehkan karena ini merupakan satu hal
harus kita lakukan. Bahkan kita tidak berpuasa pada saat hari Arafah, di mana jamaah haji Indonesia di sini berpuasa, kita tidak berpuasa. Makan minum diperbolehkan. Kemudian yang kedua, buang air besar maupun kecil. Tapi sekali lagi, jamaah wanita mohon diperhatikan masalah aurat ketika sedang ihram. Ya, jangan sampai kemudian cincing-cincing gitu ya. Bahasanya wanita itu cincing-cincing bajunya, copot kaos kaki di sembarang tempat gitu ya. Nggak usah khawatir terkena najis, nggak usah khawatir. Kenapa? Diguyur aja kalau kena najis nanti sebentar saja nanti baju yang basah atau kaos kaki yang basah itu akan kering dengan sendirinya karena panasnya luar biasa kalau pelaksanaan ibadah haji. Baik, kemudian yang selanjutnya mandi. Boleh nggak mandi? Oh, sangat boleh mandi itu. Kalau panas boleh mandi, tapi ingat tidak boleh memakai sabun atau sampo yang wangi. Nggak boleh. Berarti eh, yang tidak ada parfumnya, ya, yang tidak ada parfum. Berarti kita cari yang tidak ada parfum. Tapi kalau nggak mau pakai sabun, nggak masalah gitu ya. Karena di Arafah itu masih ada kesempatan untuk mandi di pagi hari. Ketika kita belum berdoa bersama pada saat wukufnya itu ya, itu kita masih ada kesempatan untuk mandi, maka bisa dilakukan. Karena setelah itu besok akan ke Musdalifah dan kemudian akan ke Mina, kemungkinan tidak bisa mandi. Apalagi kalau cuacanya panas, peluh gitu ya, karena memang dilema Bapak Ibu. Di Arafah itu bisa dibayangkan ya, kita akan bercampur dengan tidak hanya dari KBIH kita, tidak. Tetapi kemarin karena memakai syirkah ya, jadi syarikah-syarikah itu, jadi otomatis kita kadang-kadang satu tenda itu bersama jamaah haji dari daerah lain. Kalau kami dulu dari Surabaya, campur ke tenda kami. Ya, dari Jogja, kemudian juga dari Surabaya, karena kita satu syarikah, satu perusahaan yang menangani jamaah haji. Karena yang kemarin kan sampai 8 yang menangani ya. Jadi kami satu tenda itu bersama bukan dari Jogja saja tapi dari daerah lain. Bahkan pada saat di Mina lebih ekstrim lagi. Ada yang dari Ciamis, Jawa Barat, Tangerang, Bekasi. Masya Allah luar biasa itu hebohnya ya. Satu tenda itu sebelah saya orang Ciamis, depan saya orang Palembang. Masya Allah luar biasa. Ini adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Maka otomatis ketika blower ya atau AC di dalam tenda itu sudah dinyalakan, banyak sekali orang tua, tolong dimatikan dong. Nanti sebelah sini dinyalakan, sebelah sini. Ah, itu luar biasa ya. Harus benar-benar sabar gitu ya. Kalau saya memilih kalau blower tidak kena blower ya kipasan udah gitu aja. Kalau sumuk ya mandi, udah gitu aja gitu ya. Karena banyak orang yang nggak paham bahwasanya jidal dan berdebat itu adalah salah satu hal yang harus dihindari. Sehingga mereka kadang tolong dong blowernya ke sini, tolong jangan dikenain. Ah, saya mau ini. Ah, itu banyak sekali. Dan egoisnya itu keluar. Luar biasa. Sifat-sifat yang tadinya sudah diantisipasi tidak keluar itu akan keluar dengan sendirinya pada saat pembagian makanan, pada saat apa itu akan keluar tidak dengan disadari. Maka yang harus benar-benar diingat Bapak Ibu, saya masih ikhram, saya masih ikhram, saya masih ikhram gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang benar-benar tidak sesuai dengan apa bayangan kita, maka ini akan segera berlalu, sampaikan gitu aja. Ini akan segera berlalu. Habis ini kita ini gitu ya. Jadi jangan menjadikan sesuatu hal itu sesuatu yang apabila tidak mengenakan kita, harus kita komentari atau harus kita rasakan. Anggap saja ini adalah sebuah perjalanan, gitu ya, perjalanan yang memang memerlukan banyak hal-hal yang tidak di luar dugaan kita ya, banyak bersabar ya. Baik, kemudian berganti pakaian diperbolehkan, tetapi ingat pakaian yang eh, apa yang kita pakai itu jangan berbau molto, wangi gitu ya, jangan ya. Ketika kita masih ihram, dijaga. Kalau baunya sangat menyengat dicuci saja. Karena kan apalagi wanita ya lewat kemudian baunya wangi itu seperti dia berzina hadisnya ya. Wanita kenapa tidak boleh pakai parfum? Ketika wanita pakai parfum dan lewat di depan laki-laki ajnabi atau laki-laki yang bukan mahramnya kemudian tercium bau wangi, maka dia seperti berzina ya. Ini tidak diperbolehkan dalam agama. Kemudian selanjutnya berwudu. Nah, berwudu ini boleh kentut berwudu silahkan saja. Berteduh dengan payung, tenda, atau atap ini diperbolehkan bagi bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu kan bebas.
Kalau bapak-bapak karena panas boleh berteduh di bawah dengan payung, tenda, atau atap. Asalkan tidak menempel pada kepalanya. Tidak langsung menempel. Ya sajadah tidak langsung menempel. Topi tidak langsung menempel. Ini bukan perbedaan para ulama. Sebagaimana ada yang mengatakan, itu perbedaan ulama. Kalau kita panas boleh. Enggak ya. Enggak boleh. Ya. Eh, Bukan perbedaan, tetapi kalau kita pakai payung kan nggak nempel. Kita tenda kan nggak nempel. Atap kan nggak nempel. Ini diperbolehkan. Tetapi yang menempel itu yang nggak boleh. Terus gimana? Ya diguyur kepalanya, gitu ya. Diguyur dengan apa? Ya diguyur dengan air kalau panas. Ya, jangan sampai kemudian kita membuat hukum sendiri untuk memudahkan aktivitas kita. Nggak boleh ya. Kemudian memijat kepala atau menggaruk boleh nggak? Oh, sangat boleh. Ini pernah ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah, maka kata Aisyah, garuklah dengan keras, kata Aisyah itu. Diperbolehkan digaruk dengan keras. Boleh memijit kepala, menggaruk gitu ya. Pada saat kita capek, boleh kita pijat kaki kita, boleh asalkan diingat tidak memakai self care, tidak memakai minyak urut, ya, tidak memakai apapun gitu ya, tidak, pokoknya ya dipijat aja. Kalau seandainya kita apa pusing atau apapun karena kadang-kadang terjadi juga ya. Baik, yang selanjutnya ihram istiroad. Yaitu apa? Ihram istiroad itu yaitu ucapan syarat ketika khawatir tidak bisa menyempurnakan haji atau umroh. Bisa tersebab macam-macam Bapak Ibu ini. Bisa tersebab karena sakit, bisa tersebab karena peperangan, bisa juga karena adanya halangan ya. Halangan itu halangan apa? Ya halangan cuaca atau kecelakaan atau apapun gitu ya. Maka sebaiknya ketika dia ambil niat ikhram, maka dia mengucapkan sebuah kalimat, ya Allah, tempat tahalul di mana saja engkau menahanku. Allahumma mahilli haitu habastani. Ini bisa diucapkan. Kalau ini itu biasanya dialami oleh sebagian jamaah haji yang berasal dari daerah lain ya, ketika mereka berjalan dari tempatnya gitu ya. Tapi kalau jamaah haji Indonesia mungkin tidak. Tetapi bagi yang berisiko sakit ataupun apa ya, ini biasanya akan dianjurkan oleh para asatid kita yang mereka sudah paham tentang rukun maupun wajibnya haji, maka mereka mensyaratkan Bapak tolong ketika niat ditambahi ini Pak, nanti dituntun. Jadi nggak usah khawatir, kondisi-kondisi seperti ini akan terjadi pada kasus-kasus tertentu gitu ya. Insya Allah tidak ada peperangan ya. Kalau kita halangan cuaca atau kecelakaan, insya Allah tidak ada. Tapi kita boleh untuk mengatakan itu. Jadi poin penting dalam ihram istirot ini menambahkan kalimat itu ya, dilakukan oleh jamaah yang biasanya berisiko tinggi untuk terkena sakit. Nah, ini biasanya dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Tujuannya apa? Untuk memberikan keringanan dan perlindungan bagi jamaah yang mungkin tidak mampu menyelesaikan rukun ibadah haji atau umroh sampai selesai. Ya, jamaah dapat mensyaratkan kemudahan berupa tahallul jika terkendala oleh sakit atau kesulitan lain meskipun tidak bisa menyelesaikan seluruh rangkaian. Nah, dasar hukumnya berasal dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini dimaksudkan di sini adalah untuk memudahkan jamaah ya, untuk memudahkan jamaah. Dan ketika sudah mengucapkan ini maka dia tidak terkena dam atau tidak terkena kafarot. Ya. Kalau lengkapnya itu adalah labbaik Allahumma umrotan atau hajan fa inna habasani habisun labbaik Allahumma famahilli haitsu habasani. Kusambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Tapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang. Ya. Ini pernah terjadi pernah pada saat Rasulullah ada perjanjian Hudaybiyah ya saat itu ya. Maka kemudian mereka bertahalul dan kemudian karena saat itu bisa terjadi, tapi saat itu karena tidak memakai hal ini, maka kemudian menyembelih seekor hadyu. Ya. Jadi kalau jamaah umroh dulu, jamaah haji dulu, ketika mau berangkat haji itu, mereka membawa hewannya, hadyunya itu dibawa. Apalagi yang sudah menginginkan hadyu atau hewan sembelihannya itu, kan hadyu itu ada dua Bapak Ibu, ada yang memang karena dam, kena tamatuk seperti kita, haji tamatuk, maka harus membayar dam dengan seekor sembelihan. Tapi ada juga haji itu dipersembahkan karena hari nahr.
Hari Nahar itu yaitu hari Idul Adha, maka mereka menyembelih binatang-binatang. Maka untuk haju ini memang harus diberikan tanda bagi haju orang-orang yang melakukan jamaah haji. Itu berbeda dengan haju yang dilakukan oleh orang yang tidak melakukan jamaah haji. Dan kemudian hajunya bagi jamaah haji ini harus dipotong di Makkah, tidak boleh di luar daerah. Begitu juga yang kena dam. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bab selanjutnya ya. Masih banyak hal-hal yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Baik, yang selanjutnya saya agak sedikit cepat karena memang waktunya ya. Baik, yang selanjutnya adalah tabedilunya. Ini belum saya tuntaskan karena memang apa namanya perlu sekali keterangan yang lebih jauh dan keterangannya sangat panjang. Intinya adalah yang biasa dilakukan mengubah niat dari yang sebelumnya hanya niat haji ifrad kemudian menjadi haji tamattu. Ini diperbolehkan. Atau yang tadinya berniat dari haji menjadi umroh saja. Nah, ini juga diperbolehkan. Kita akan lihat dulu tentang apa yang dimaksud dengan tabdiluniyah ya, yaitu mengganti niat ihram. Diperbolehkan dalam kondisi tertentu memang Bapak Ibu. Seperti ada halangan syar'i atau kesehatan dan perubahan niat tersebut harus disertai dengan membayar dam. Kalau tadi pada saat niat istirot itu ya, itu tidak harus membayar dam karena sudah disampaikan di awal di mana saja dia akan tahallul. Tapi kalau ini mengganti niat itu dia harus membayar dam. Nah, perubahan ini nih biasanya dilakukan dari ifrad atau kiron menjadi tamat. Nah, kita sudah bahas atau belum ya Bapak Ibu ya tentang ifrad, kiron, tamattu, macam-macam haji ya. Nah, ini pernah juga dilakukan oleh Aisyah ya. Jadi dari ifrad atau kiron menjadi tamattu. Kita harus pahami dulu kalau tabdilunnya ini kita harus memahami apa saja ihram dalam ibadah haji. Satu, tamattu, ifrad, kiron. Maaf tidak saya tulis tapi boleh ditulis oleh Bapak Ibu ya di catatan masing-masing. Kalau ifrad itu berangkat ibadah haji hanya niat ibadah haji saja. Kalau kiron berangkat haji sekaligus umroh dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan tamattu berangkat haji tapi umroh dulu, stay di kota Makkah, baru kemudian haji. Itu perbedaannya seperti itu. Yang tidak terkena dam adalah ifrad. Nah, apabila orang yang berhaji ifrad, kemudian dia berubah menjadi tamattu, maka dia wajib membayar dam. Ya, alasan diperbolehkannya kenapa? Bisa jadi karena halangan syar'i seseorang. Misalnya, seorang jamaah perempuan tidak dapat menyelesaikan umrohnya karena haid. Sehingga ia mengubah niatnya menjadi haji kiron. Ya, misalnya dia akan melakukan niat haji sekaligus umroh. Ternyata dia harus masuk kota Makkah dengan tawaf. Waduh, nggak bisa ini. Halangan kesehatan. Ini juga diperbolehkan jika seorang jamaah haji menjadi umroh atau haji tamattu. Ini juga diperbolehkan. Nanti secara spesifik akan dipelajari ketika akan dibimbing oleh Ustadz. Gak usah khawatir ya ketika ada sesuatu yang terjadi perubahan pada diri kita, maka kita bisa sampaikan kepada pembimbing kita. Kalau untuk haji itu ada pendamping juga dari Kemenak, kemudian ada juga dari KBIH, jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu jika menemukan hal-hal tertentu yang di luar dugaan kita, gitu ya, maka kita bisa sampaikan. Atau kemudian alasan yang diperbolehkan adalah karantina, jamaah yang menjalani karantina dan tidak dapat melaksanakan umroh dapat mengubah niatnya. Misalnya ujuk-ujuk sampai sana, ternyata dia tadinya mau melakukan ifrad, ternyata dia terhalang karena dia terkena corona, misalnya, maka dia bisa berubah niatnya. Nah, dari ifrad atau kiron menjadi tamattu, niat diubah menjadi umroh agar ibadah. Kenapa? Agar ibadah yang dilakukan menjadi umroh. Perubahan ini pernah diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya yang tidak membawa hewan sembelihan. Karena kan harus bawa sembelihan kalau zaman dulu, ya. Eh, karena hewan artinya mereka benar-benar membawa hewan sembelihan gitu ya ketika mereka itu berhaji dan umroh. Haji umroh maksudnya pelaksana ibadah haji. Berbeda dengan jamaah kita ya yang sudah difasilitasi dengan pembelian hewan kurban lewat
agensi atau lewat KBIH gitu ya, kita akan dengan mudah tanpa kita memikirkan hal tersebut gitu ya, kita akan dengan mudah ya. Kemudian bisa juga dari umroh menjadi haji kiron. Jika haid atau halangan membuat umroh tidak dapat diselesaikan, ya diubah menjadi kiron saja. Oh ya sudah, aku tak nanti aja deh. Ini mau umroh tapi nggak jadi, aku mau kiron aja. Nanti haji sama umroh sekaligus. Tapi berarti dia harus memperbarui niat saat dia masuk ke kota suci Mekah, dia haid, maka dia aku nggak jadi deh. Aku mau ini aja, kiron aja. Karena aku haid, maka aku tidak jadi. Maka berarti dia harus segera untuk tahalul dan kemudian dia mengambil mikot lagi di Tanim ya. Nah, ini yang benar-benar harus dipelajari secara detailnya ketika nanti kita mau melaksanakan ibadah haji. Karena biasanya begini Bapak Ibu, ketika kita sudah belajar, kita sudah tahu dulu, oh ada tabdiluniyah ya. Baik, simpan di memori kita. Begitu kita mau melaksanakan itu, melaksanakan haji, misal kita pelajari lebih lanjut dan lebih detail. Seringnya ketika sudah disampaikan, ini saya sampaikan kadang-kadang terlupa ya. Maka materi-materi manasik harus benar-benar diperhatikan. Banyak sekali jamaah haji yang mereka melakukan manasik tapi tidak sungguh-sungguh melakukan manasik. Mereka mengatakan gini, oh manasik kok terus ya tidak selesai-selesai. Mereka itu nggak mau untuk sabar mengikuti manasik demi manasik. Padahal yang namanya manasik demi manasik itu, yang namanya manasik mana dari manasik satu ke manasik yang lainnya itu, kenapa kok kita harus pelan-pelan? Kenapa? Karena benar-benar harus difahami secara detail ya. Tidak boleh kemudian kita menggampangkan. Nah, sekarang kita pahami niat. Baik, satu pertemuan memahami niat. Besok lagi pertemuan lagi memahami apa. Maka kenapa untuk manasik haji bisa berkali-kali? Itu pada dasarnya seperti itu. Jangan kita gampangkan ya. Nanti yang ada adalah kita di sana kebingungan. Nah, baik mungkin ini ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya dari materi tentang ihram ya, tentang ihram semoga bisa dipahami dan apabila ada pertanyaan boleh nanti disampaikan ya. Baik, waktu saya serahkan sepenuhnya. Saya kembalikan kepada Mas Dia ya. Monggo, Mas Dia. Ya, sudah. Ya, baik. Baik, Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsiron kepada Ustazah Ani. Mungkin kita persilakan kalau ada satu pertanyaan gitu ya, Us. Nanti semisal ada yang ingin Ya, baik. mendiskusikan. Jadi silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Tapi sebelum kita berlanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab, mohon izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi dari Wonderful Umroh, tentunya penawaran-penawaran menarik, penawaran-penawaran terbaik bagi para peserta Madrasah Baitullah. Bismillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat Madrasah Baitullah, bagi Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat semua yang rindu berkunjung ke tanah suci, merindukan rumah Allah, saatnya kita wujudkan bersama-sama dengan Wonderful Umroh Indonesia. Kami adalah travel umroh keluarga Indonesia dengan semangat Bismillah bersaudara sampai surga. Kami hadir dengan berbagai program, Bapak Ibu. Kami ada umroh reguler di tiap bulannya, bisa berangkat sesuai dengan bulan yang dikehendaki, kapan saja. Kami juga ada umroh privat dan umroh tematik untuk keluarga, komunitas, ataupun pendampingan khusus. Kami insya Allah juga ada umroh di bulan Ramadan, jadi apabila mau mencari umroh Ramadan, silakan hubungi kami. Kami sudah ada paket-paket umroh di Ramadan 2026. Dan kami juga menyediakan haji khusus, haji furoda, haji khusus dengan masa tunggu 5 sampai 7 tahun dan haji furoda, haji langsung berangkat. Dan kami juga menyediakan badal haji dan badal umroh. Jadi hadiah terbaik untuk saudara kita, untuk orang tua kita, untuk kerabat kita, untuk orang terdekat kita yang mungkin sudah tidak bisa lagi ke tanah suci, baik karena sudah dipanggil oleh Allah maupun karena sudah tidak mampu.
Jadi silahkan hubungi kami. Insya Allah kami siap melayani dengan sepenuh hati. Dan untuk paket-paket yang sudah tersedia di dekat-dekat ini ada umroh akhir tahun pada 13 Desember. Silahkan apabila berminat langsung hubungi kami. Ada juga kami di awal tahun. Insya Allah nanti berangkatnya tanggal 2 Februari. Berangkatnya nanti start Jogja dan Cilacap. Jadi langsung saja apabila yang di daerah Jogja Cilacap tertarik bisa hubungi kami. Kemudian di Ramadan nanti ada di tanggal 3 Maret nih, 3 Maret 2026 nanti kita akan umroh di bulan Ramadan 9 hari. Dan pesawat kita alhamdulillah sudah direct semua, baik menggunakan Lion Air maupun Saudia tanpa transit sehingga perjalanan lebih ringkas dan lebih nyaman. Begitu Bapak Ibu, jamaah Madrasah Baitullah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah mendiskusikan banyak hal ya. Ini mungkin kita buka pertanyaan dan ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk saja. Mungkin saya bacakan ya. Ini dari atas nama Prapti Sajiroh. Dam besarnya berapa dan dibayarnya dan dibayarnya kemana? Begitu saja. Baik, untuk DAM nanti mungkin akan ada pembahasan secara khusus ya sepertinya karena memang ini adalah pembahasannya secara detail. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan, DAM itu macam-macam Ibu. Kalau kafarat yang berupa DAM karena haji tamattu ya, maka dibayarnya di sana, harus di sana dibayarnya. Artinya penyembelihan hewan hajinya itu harus di tanah haram, yaitu di Makkah. Maka kita membayarnya masing-masing biro itu biasanya berbeda. Kalau apa untuk haji reguler itu biasanya nanti dikondisikan oleh KBIH. Tapi bagi yang melakukan haji mandiri, kan meskipun haji reguler itu kan ada yang ikut KBIH, ada yang mandiri ya. Yang mandiri itu dia nggak ikut KBIH, alias dia hanya ikut kemenak saja. Tapi dia tidak seperti jamaah haji yang ikut KBIH, maka dia diperbolehkan untuk membayar dam ketika sudah sampai kota suci Mekah, tapi sebelum pelaksanaan haji, yaitu di mana? Di Bank Rajhi. Ada persis di depan Masjidil Haram. Itu ada Bank Rajhi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita hanya eh, dapat informasi dari teman kita, bayar lewat saya saja. Nanti ada teman saya di sana. Karena ini sangat erat hubungannya dengan tahalul Bapak Ibu. Ya, nanti bagi kita yang membayar dengan koordinasi lewat lembaga akan dikasih tahu kapan haji kita disembelih. Karena kita belum boleh tahallul di hari nahar. Di hari nahar kita boleh memotong belum boleh memotong rambut kita atau bagi laki-laki belum boleh bercukur. Ketika apa? Ketika hajinya belum disembelih. Nah, ini ada fikihnya khusus yang membahas. Maka eh, harus benar-benar cermat kepada siapa dan itu kita titipkan. Nah, maka kalau untuk KBIH bisa lewat KBIH, nanti biasanya dapat informasi dari KBIH, hewan hadiunya yang untuk dam itu disembelih jam sekian. Maka Bapak Ibu baru boleh tahalul di jam sekian. Biasanya diberitahukan. Ya, untuk haji mandiri itu banyak sekali yang tidak mendapatkan info ini. Jadi dia yang penting dia sudah bayar dam lewat temennya, misalnya ya, bukan lewat biro resmi, lewat temennya. Saya punya teman di sana, mutawif. Nah, maka nggak masalah sebetulnya, tapi pastikan ketika Bapak Ibu itu tahalul, hajinya sudah disembelih, gitu ya, karena ini sangat erat dengan apa keabsahan ya, keabsahan apa? Keabsahan rukun haji kita, ya. Maka saya sarankan lewat lembaga resmi. Nah, kalau lewat lembaga resmi itu biasanya dibayar sebelum kita berangkat, sebelum berangkat haji. Jadi kalau kami itu dulu sebelum kita berangkat haji, dam itu sudah dibayarkan alias sudah ditransfer dulu dan besarannya sekitar kalau kami kemarin itu 3,5. Kenapa? Karena ada ongkos penyembelihan. Jadi itu harga hajunya saja kan 2,7 juta harga hewannya. Nah, ada ongkos yang harus kita bayar. Nah, maka ada hewan titipan yang harus kita kasih makan karena kita belinya sejak sekarang ketika kita belum berangkat. Nah, dikoordinir supaya hewannya tersedia. Karena bisa dibayangkan seluruh jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul. Maka bahasanya cepet-cepetan nyari dam, nyari hewan untuk haji itu ya, untuk membayar dam itu cepet-cepet. Itu seperti itu yang dialami oleh jamaah haji. Jadi monggo Bapak Ibu konsultasikan dengan KBIH dan segera untuk dilakukan kalau hemat saya sebelum berangkat
sudah ditransfer ke KBIH-nya masing-masing. Demikian, Mas, monggo bisa dilanjut. Baik, ini ada satu lagi Ustazah, bagaimana ditanyakan sekalian ya? Hmm. Baik, ini dari atas nama Hasto. Yang menentukan haji kita tergolong ifrod, kiron, atau tamatuk itu siapa Ustazah? Apa kita bisa memilih? Begitu Ustazah. Baik, kalau untuk Indonesia, bagi kita yang berdiam diri di Indonesia, semuanya haji tamatuk, Bapak. Wajib haji tamatuk. Kenapa? Karena kita diberangkatkan haji itu jauh sebelum pelaksanaan ibadah haji. Maka berarti kita berangkat ibadah haji, di sana umroh dulu, kemudian stay beberapa hari, itu tergolongnya adalah akhirnya haji tamattu secara ilmu fikihnya. Jadi otomatis yang menentukan adalah pemerintah, ya. Nah, tetapi berbeda bagi jamaah haji Indonesia yang berangkat dari negara lain. Kalau dari negara lain itu mereka berangkat harus berilmu sendiri, sebagaimana saudara kita yang dari Jepang kemarin itu bertemu dengan mereka haji-haji sendiri, ngurus-ngurus sendiri, mau haji apapun mereka berilmu sendiri. Masya Allah ya, kita dienakkan Bapak ini. Kalau di Indonesia kita semua pakai haji tamattu, ya. Demikian. Baik itu haji reguler maupun haji plus semuanya di Indonesia haji tamattu. Nanti ada ketentuan tertentu ketika berubah menjadi apa? Kiron misalnya, ketika ada hal tertentu itu biasanya dari pembimbing kita yang memberitahukan. Kenapa? Karena ada kasus-kasus tertentu, misalnya sakit atau apapun, nanti diubah, nanti diambil lagi mikot misalnya. Nah, ini adalah kewenangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ketika mereka mendampingi haji kita. Demikian, Bapak. Baik, Ustazah, Alhamdulillah sepertinya sudah terjawab semua dan karena kita juga sudah pukul 7, jadi kita akan melanjutkan aktivitas masing-masing. Untuk itu kami ucapkan jazakillah khairan katsiron kepada Ustazah Ani Agustini yang telah menyampaikan pada Sabatullah pada pagi hari ini. Sebelum kami tutup, apakah Ustazah Ani mau ada closing statement terlebih dahulu atau sudah cukup Ustazah? Ya, sedikit ya Mas Tia ya. Baik, silakan Ustazah. Baik, Bapak Ibu semuanya, jangan tinggalkan rangkaian ilmu tentang manasik, gitu ya, karena kita akan belajar berulang-ulang karena hal itu belum pernah kita lakukan dan tempatnya itu adalah sangat asing karena bukan di negara kita. Maka mau tidak mau, ayo kita tetap belajar, tetap membuka buku meskipun umroh atau haji belum akan kita lakukan. Karena ilmu itu penting sebagai kesempurnaan amal kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita masih terus thalabul ilmi, sehingga Allah memantaskan kita untuk dapat berhaji dan berumroh dengan sempurna. Demikian Bapak Ibu kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillahu khairan katsiran kepada Ustazah Ani Agustini dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh peserta Madrasah Baitullah yang telah hadir pada pagi hari ini turut meramaikan Madrasah Baitullah. Mengimbau kembali bagi yang belum mengisi presensi, silakan dapat mengisi presensi terlebih dahulu. Dan Alhamdulillah Madrasah Baitullah kita sudah selesai. Untuk itu, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di pekan depan. Kami akhiri, sebelumnya kita tutup bersama-sama dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai berjumpa di pekan selanjutnya, Bapak Ibu Madrasah Baitullah. We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make
From now you'll share all your joys, through hardship support each other, together worshiping Allah.